Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sylvia Nur Islamiyah dengan NIM 1911S1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik Analitik Praktek di semester 4. Di sini kita akan mengetahui bagaimana teknik membuang data menggunakan metode graph dengan Excel. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu uji graph. Uji graph merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk menseleksi data dengan nilai ekstrim berpasangan pada satu posisi. Nah, di uji graph ini juga terdapat 3 rumus. Rumus yang pertama atau G1 berlaku jika terdapat hanya satu data ekstrim. Nah, untuk rumus kedua atau G2 berlaku apabila terdapat 2 data ekstrim, yaitu satu data ekstrim pada posisi terendah dan satu data ekstrim pada posisi tertinggi. Rumus yang terakhir atau G3 diterapkan ketika terdapat 2 buah data ekstrim yang letaknya berdekatan satu sama lain atau berpasangan. Nah, kita lanjut aja ke rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk rumus yang pertama atau rumus G1 itu ada 2 rumus. Untuk G1 rendah sama dengan rata-rata dikurangi X1 dibagi standar deviasi. Dan untuk G1 tinggi sama dengan rata-rata dikurangi Xn dibagi standar deviasi. Nah, untuk rumus G2 yaitu ada 1. G2 rendah dan tinggi sama dengan Xn dikurangi X1 dibagi standar deviasi. Nah, untuk rumus G3 itu ada 2 teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya kalau formulanya itu ditulisnya sama, namun sebetulnya ada perbedaan, di mana nanti untuk G3 rendah itu rumusnya yaitu 1 dikurangi N-3 varians dari data tanpa data pertama dan data kedua dibagi N-1 variansnya dikali variansnya. Nah, G3 tinggi itu sama dengan 1 dikurangi N-3 nilai varians dari data tanpa data pertama dan kedua terakhir dibagi N-1 dikali nilai variansnya. Jadi itu ya perbedaannya teman-teman. Nah, sekarang pada graf ini juga terdapat nilai kritis dari uji graf ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari jumlah data, nilai kritis G1, G2, dan G3. Nah, sekarang setelah kita udah tahu nih apa itu uji graph dan rumus-rumus yang ada di uji graph, kita langsung aja ke bagaimana teknik membuang data menggunakan metode graph dengan Excel. Oke teman-teman, kita langsung aja ke prakteknya ya. Berhubung di metode graph ini terdapat 3 rumus nih, yaitu graf pertama, graf kedua, dan graf ketiga. Nah, kita akan coba terlebih dahulu dari graf pertama. Nah, untuk graf pertama ini digunakan apabila terdapat satu nilai data ekstrim. Nah, di mana untuk langkah-langkahnya pun sama ya dengan metode uji Dickson. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu mengurutkan data, kemudian perhatikan jumlah data, tentukan rumus. Nah, berhubung kita menggunakan rumus graf pertama yaitu rumusnya G1 rendah sama dengan rata-rata dikurangi X1 dibagi standar deviasi, dan untuk G1 tinggi yaitu rata-rata dikurangi Xn dibagi standar deviasi. Nah, berhubung di sini ada rata-rata dan standar deviasi, otomatis kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai dari rata-rata dan nilai dari standar deviasinya. Nah, kita mencari tahu dulu ya rata-ratanya. Nah, sama dengan average. Kita blok aja dari data pertama sampai data terakhir. Nah, didapatkan hasil 0,6557. Nah, kita langsung mencari nilai dari standar deviasi. ST def sampel, kita blok lagi, kemudian kita enter. Didapatkan hasil 0,196965. Nah, kita juga udah tahu nih teman-teman, G1 kritis dari jumlah data ketujuh itu kan adalah 1,9380. Kita langsung aja cantumin ini ya untuk
bisa membandingkan nilai dari G hitungnya. Setelah nanti kita hitung dari nilai G1 min dan G1 max-nya. Nah, kita cari tahu dulu nilai dari G1 min. Untuk G1 min itu sama dengan dalam kurung rata-rata dikurangi X1 tutup kurung dibagi standar deviasi. Di enter. Nah, hasilnya yaitu 1,3490. Nah, berhubung kita udah tahu nih nilai dari G1 min dan G1 kritis, kita langsung aja ya ke pengambilan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu G1 min dengan nilai 1,3490 lebih kecil daripada G1 kritis dengan nilai 1,9380. Maka data tidak perlu dibuang. Jadi, karena G1 min lebih kecil daripada G1 kritis, maka data dari data terendah ini tidak dibuang. Nah, kita langsung aja ya mencari nilai dari G1 max-nya. Caranya sama kayak tadi, sama dengan nilai dari rata-rata dalam kurung nilai rata-rata dikurangi xn tutup kurung dibagi standar deviasi sama dengan, nah nilainya yaitu minus 1,69718. Karena nilai ini absolut, jadi di posisi absolut, maka jadi dipositifkan. Nah, jadi dipositifkan karena absolut ya teman-teman. Jadi dipositifkan. Jadi nilainya itu yaitu 1,69718. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan nih dari nilai dari data kritisnya ini. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya yaitu G1 max dengan nilai 1,69718 lebih kecil daripada nilai G1 kritis dengan nilai 1,9380. Maka data tidak perlu dibuang. Jadi karena G1 max juga kurang dari G1 kritis, maka data ini juga tidak ada yang perlu dibuang. Jadi kesimpulannya dari graf 1 ini, graf hitung lebih kecil daripada graf kritis. Jadi tidak ada data yang terbuang di rumus graf 1 ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk graf 1 sudah selesai. Kita lanjut ke graf 2 ya. Oke teman-teman, nah di sini kita akan lanjut ke graf kedua. Nah, graf 2 ini digunakan apabila terdapat dua nilai data ekstrim, yaitu satu data ekstrim tertinggi dan satu data ekstrim terendah, di mana rumusnya yaitu G2 rendah dan tinggi sama dengan Xn dikurangi X1 dibagi standar deviasi. Nah, untuk langkah-langkahnya juga sama ya, kayak di metode graf pertama. Kayak mengurutkan data, kemudian kita lihat jumlah data. Nah, kita juga bisa dapat nih nilai dari G2 kritis, yaitu 3,7200. Nah, karena di rumus ini ada standar deviasi, maka dari itu kita langsung mencari nilai dari standar deviasinya, yaitu sama dengan STDEV titik S, kemudian blok aja datanya, kemudian enter. Nilainya yaitu 0,196965. Nah, setelah kita tahu nih nilai dari standar deviasi, kita langsung aja ke mencari G2 hitungnya. Rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung Xn dikurangi X1 tutup kurung dibagi standar deviasi. Enter. Hasilnya yaitu 3,046225432. Nah, setelah kita udah tahu nih nilai dari G2 rendah dan tinggi dan G2 kritis, kita bisa ambil kesimpulan bahwa G2 rendah dan tinggi dengan nilai 3,0462 lebih kecil daripada G2 kritis dengan nilai 3,7200.
data tidak perlu dibuang. Nah, jadi karena G2 hitung lebih kecil daripada G2 kritis, maka data ini tidak ada data yang perlu dibuang. Nah, kayak gitu ya teman-teman untuk metode graf kedua. Kita lanjut ke metode graf ketiga. Oke teman-teman, nah di sini pada metode graf ketiga itu digunakan apabila terdapat dua nilai data ekstrim yang berpasangan, baik itu dua data ekstrim tertinggi ataupun dua data ekstrim yang terendah. Jadi pokoknya berpasangan intinya ya. Dan untuk langkah-langkahnya juga sama nih kayak di metode graf pertama dan kedua. Seperti mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, jumlah datanya 7, dan kita juga bisa lihat nih G3 kritisnya dari jumlah data ke-7 yaitu 0,898. Nah, sekarang kita bisa lihat juga nih untuk rumus dari G3-nya. Nah, rumusnya itu ada dua. Sebetulnya kalau kita lihat secara kasat mata, itu tuh rumusnya sama ya, baik itu G3 rendah ataupun G3 yang tinggi. Nah, namun bedanya itu di bagian yang ini. Dan yang ini juga. Jadi, kita coba sedikit ulas saja ya. Untuk G3 rendah sama dengan 1 min N-3 dikali nilai varians tanpa X1 dan X2 dibagi N-1 dikali nilai varians. Nah, untuk G3 tingginya itu nilai varians yang digunakan itu tanpa Xn-1 dan Xn. Yang tadi di PPT udah dijelasin ya teman-teman, pokoknya kayak gitu untuk rumus di G3 ini. Nah, kita langsung saja ke mencari nilai dari G rendah untuk nilai varians tanpa X1 dan X2. Caranya adalah sama dengan var titik S, kita blok dari data X3 sampai Xn. Kita langsung enter. Nah, kita dapat nilai yaitu 0,02173. Nah, sekarang kita langsung mencari nilai varians dari G tingginya. Sama dengan var sampel. Nah, di sini kan tanpa Xn-1 dan Xn. Jadi, dari X1 sampai X5 aja. Tinggal enter. Nah, didapatkan hasil 0,01792. Nah, sekarang kita langsung mencari nilai varian secara keseluruhannya ya. Tinggal blok aja dari yang pertama sampai ke-7, enter. Didapatkan hasil 0,038795. Nah, untuk jumlah datanya yaitu 7. Nah, sekarang kita akan dapat menghitung data min atau G3 min atau G3 rendahnya. Sama dengan 1 dikurangi dalam kurung lagi N-nya 7 dikurangi 3 tutup kurung dikali nilai varians. Nah, nilai variansnya yang ini ya. Kemudian tutup kurung. Nah, dibagi dalam kurung lagi 7 dikurangi 1 karena kan N itu 7 ya. Tutup kurung dikali nilai varian secara keseluruhan. Tutup kurung. Enter. Nah, didapatkanlah nilai dengan 0,626586. Nah, sekarang setelah kita udah tahu nih nilainya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa G3 min dengan nilai 0,6266 lebih kecil daripada G3 kritis dengan nilai 0,8980, maka data tidak perlu dibuang. Nah, jadi karena G3 min atau G3 hitung lebih kecil daripada G3 kritis, maka data tidak perlu dibuang. Nah, sekarang kita lanjut ke data max atau data tertinggi dari G3 tingginya, yaitu sama dengan 1 dikurangi dalam kurung lagi, dalam kurungnya ingat ya ada 2. N-nya 7 dikurangi 3, tutup kurung, dikali nilai varians yang ini, tutup kurung, dibagi dalam kurung lagi, 7 kurangi 1, tutup kurung, dikali nilai varian secara keseluruhan, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan hasil 0,692058. Nah, oke, sekarang kita bisa ambil kesimpulan lagi nih untuk G3 max.
kritisnya itu dengan nilai 0,6920 lebih kecil daripada G3 kritis. Dengan nilai 0,8980, maka nggak kelihatan ya, sini aja deh. Maka data tidak perlu dibuang. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari rumus graf ketiga ini yaitu G3 hitung lebih kecil daripada G3 kritis. Maka data tidak perlu ada yang dibuang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, baik itu dari metode graf pertama, metode graf kedua, dan rumus metode graf ketiga. Inti dari kesimpulannya yaitu untuk G hitung lebih kecil daripada G kritis itu tidak ada data yang terbuang, tapi ketika G hitung lebih besar daripada G kritis maka ada data yang perlu dibuang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat mencoba dan maaf apabila ada salah kata yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.